Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Aldi dari Vape_education. Hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang analisa airflow dari Nightmare RDA yang seperti ini bentukannya, ya. Ini menurut gua RDA yang cukup menarik dari segi lubang airhole-nya, bottom airhole. Ya, bottom airhole, tapi di bagian airhole yang di atas itu dia menyempit. Nah, ini sih dia cukup menarik lah menurut gua. Karena dari bagian bawahnya aja besar, tapi pas di bagian yang mau ke arah coilnya dia lebih kecil. Kira-kira airflow-nya akan seperti apa? Kita langsung lanjut aja ke laptop. Oke guys, langsung lanjut aja ke laptop biar nggak terlalu lama ya. Jadi sistem airhole-nya itu ya kurang lebih seperti inilah. Jadi kalau teman-teman misalnya mau lihat aslinya itu seperti apa, itu seperti ini untuk ukuran airhole-nya yang di bagian samping, dan ini yang dari bagian bawah ke atas itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat itu kalau di sini dia besar banget ya, ukurannya cukup besar. Pas bagian airhole ini yang mau mengarahkan airflow ke coil itu menjadi lebih kecil. Nah, otomatis dia memanfaatkan pressure atau tekanan guna airflow-nya ini biar lebih cepat sampai ke bagian coil. Nah, untuk ukurannya sendiri dia ukurannya 25 mili. Namun cukup padat. Dengan ukuran tersebut melihat bahwa ternyata ukuran capnya ini tidak terlalu besar ketika sudah saya implementasikan ke 3 dimensi ya guys. Ini kalau misalnya kalian mau lihat ini seperti ini, itu ukurannya tidak terlalu besar ya. Nah, di sini bisa kita lihat dari gambar airflow-nya. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi dari sini besar ya, dari sini besar, udara yang masuknya lebih banyak, dan dari sini dia ditekan karena ukuran outnya atau lubang keluarnya lebih kecil, otomatis dia meningkatkan tekanan yang bisa dibilang kecepatan si aliran udaranya jadi bertambah, jadi lebih cepat untuk mengenai bagian permukaan coil. Nah, jadi seperti ini bisa dilihat ya. Di sini tekanannya itu turun. Nah, turun, dan di sini dia punya tekanan yang lebih konstan. Jadi dia nggak langsung turun. Biasanya RDA itu kalau misalnya dia tidak menggunakan tekanan atau tidak memanfaatkan tekanan atau pressure, warnanya itu biasanya lebih dominan dengan warna biru seperti ini. Tapi bila ada warna biru seperti ini, otomatis tekanannya dia lebih konstan, dan boleh dibilang di sini lebih konstan karena warna yang biru muda atau biru apa ini kita sebutnya ya, ini lebih dominan. Nah, hal ini menyebabkan throat heat yang dihasilkan oleh RDA ini lebih jelas muncul ya. Jadi kalau misalnya sama seperti beberapa RDA yang menggunakan tekanan, atau misalnya kita lebih kenalnya dengan honeycomb, dengan airhole yang berbentuk honeycomb, dia lebih dominan untuk menaikkan throat heat dibandingkan flavor. Nah, sama seperti RDA ini, buat teman-teman yang suka dengan throat heat mungkin akan sangat cocok menggunakan RDA ini ya. Karena boleh dibilang dia throat heatnya super duper naik gitu. Bener-bener dia di enhance atau enggak ya, throat heatnya itu bener-bener dinaikkan. Jadi bener-bener sensasi throat heatnya itu bisa banget kalian dapatkan di RDA Nightmare ini. Meskipun untuk ukuran 25 mili, RDA ini boleh dibilang cukup padat. Kenapa? Karena jarak coil dengan airhole boleh dibilang tidak terlalu tinggi, bahkan lebih ke arah lebih dekat ya. Jadi bukan yang sedang atau misalnya jauh, ini boleh dibilang dekat. Antara jarak airhole dengan coil itu jauh lebih dekat dibandingkan beberapa RDA yang lain yang ada saat ini ya. Jadi boleh dibilang throat heatnya itu akan naik. Oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran airflow-nya Nightmare itu seperti apa ya, seperti inilah. Jadi buat teman-teman yang pakai RDA Nightmare, kalau misalnya kok
di gua throat hit-nya tuh bener-bener naik. Memang seperti itu karakter yang dikeluarkan oleh si Nightmare. Jadi bener-bener Nightmare ya untuk teman-teman yang nggak biasa throat hit. Nah, mari kita lihat ya pas proses masuknya seperti apa. Nah, seperti ini. Dan menariknya airflow-nya ini memang menyentuh ke permukaan coil. Oke, kita lihat dari bagian atas. Kita lihat aja bagian atasnya seperti apa. Nah, ini seperti ini bagian atasnya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini bagian coil itu benar-benar tersapu oleh udara atau aliran udara. Dan di sini warnanya lebih cenderung konstan dengan warna biru muda, yang bisa dikatakan pressure-nya itu rendah namun lebih konsisten dibandingkan dengan yang warna biru tua ini. Nah, di biru tua ini dia pressure-nya turun ya, tapi dia karena dia lebih banyak biru mudanya, jadi boleh dibilang memang throat hit yang disodorkan oleh si Nightmare RDA ini. Oke, sudah cukup ya. Nih buat teman-teman yang pengen lihat lebih jelas, ini seperti ini ya decknya. Jadi decknya seperti ini. Oke, segitu aja dari gua tentang analisa airflow dari Nightmare RDA by Suicide Mode. Oke, sekarang balik lagi ke kamera. Oke guys, gimana? Sudah paham ya tentang airflow yang terjadi di Nightmare RDA by Suicide Mode ini ya. Meskipun ukurannya 25 mili, Nightmare RDA ini boleh dibilang lebih terasa padat ya. Karena kan ya seperti yang tadi gue jelaskan tadi dan kita lihat bareng-bareng untuk masalah gambarnya, memang volume di dalam capnya itu dia lebih padat. Nah, jadi buat teman-teman yang memang suka throat hit ya, Nightmare RDA ini sih bakalan cocok banget gitu buat kalian. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak suka throat hit, ya ini mungkin bakalan sesuai dengan namanya ya, Nightmare juga gitu. Karena kalau misalnya teman-teman yang nggak suka throat hit dan pakai nikotin 6 mg, itu bener-bener bakalan terasa banget sensasi garukannya atau throat hitnya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari gua. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman semua diberikan perlindungan, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan juga buat teman-teman yang nonton video ini di YouTube, jangan lupa love, like, dan subscribe. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.